Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Burhanuddin. Saya mahasiswa Teknik Informatika dari kelas 07 TPL 01 Universitas Pamulang. Di video ini dari sini saya dari kelompok 7. Dalam video ini saya akan menjelaskan tentang tutorial instalasi Magento atau kuliah e-commerce yang dipimpin oleh Ibu Endah Nirmala Eskom MT. Dalam video instalasi Magento ini saya akan menggunakan exam atau lokal gitu ya. Bahan-bahannya yang pertama itu exam, terus composer dan Elasticsearch. Oke, di sini saya punya tahap-tahapannya, yaitu pertama kita install dulu install examnya. Dan di sini saya sudah install examnya. Ya, tuh di sini saya sudah install. Lanjut ya, di sini langkah pertamanya ya di sini kita edit bagian PHP ininya ya di bagian config start dulu. Oke, bagian config di PHP ini edit. Oke, kita edit melalui di sini yang kita edit di bagian extensionnya atau enable di buat enable dan GD-nya. Oke, kita cari aja langsung GD oke. Oke, di sini sudah ada GD. Nah, di sini cara enable-nya kita delete aja. Keduanya, terus bagian di NTL. Oke, kita delete enable. Nah, terus masuk lagi ke swap. Swap itu di bagian di bawah, ya, swap. Oke. Terus XL. Oke. Masuk ke bagian socket. Oke. Nah, terus stadium. Oke. Nah, di bagian zip juga boleh. Oke, lanjut kita ke bagian max session time-nya. Oke, kita coba cari lagi. Nah, oke. Di sini max time-nya 120 kita ubah menjadi 120.000. Lanjut lagi max input time-nya. Oke, kita cari lagi. Ya, di sini awalnya 60 kita buat menjadi 60.000. Oke. Dan terakhir itu kita ubah di bagian memori limitnya. Memori limitnya menjadi 3 GB. Dan di sini ada 512 kita ubah menjadi 3 GB ya. 3 GB itu maksudnya 3 GB. Oke. Oke, jika semuanya sudah sesuai, ya dengan ini kita lanjut. Di sini kita simpan, kita file, save. Oke. Close. Di sini kita restart dulu ya examnya dengan cara kita stop, kita stop. Oke. Lanjut kita start. Oke. Ya, sudah selesai, kita lanjut ke bagian examnya lagi ya. Sini saya mau copy bagian elastisnya yang setelah saya ekstrak ya. Kita copy di bagian folder examnya. Ini exam apt htdoc ya, di sini saya copy di bagian htdocnya. Oke. Oke. Nah, oke, berhasil. Kita di sini kita klik dua kali elastisnya, kita buka di bagian bin. Di sini kita klik kanan, di bagian yang ini kita add. Oke, yes ya, sini yes. Oke. Oke, kita tunggu sampai semua berhasil. Yes. Kalau sudah berhasil, sukses di sini kita lanjut ke bagian browsernya. Kita buka localhost 900 localhost 9200. Jika sudah seperti ini ya, sudah berhasil seperti ini, kita lanjut ke tahap selanjutnya yaitu dengan membuat projectnya. Membuat projectnya di sini saya menggunakan CMD ya. CMD. Oke, kita buka di bagian htdoc. Jadi kita buka CMD, kita klik aja sih, kita klik aja CMD. Oke, enter. Oke, nanti sampai seperti ini. Langkah selanjutnya di sini kita di sini udah ya. Kita lanjut ke bagian ya, sini saya copy ya. Oke, kita membuat folder dan alatnya. Pas dari sini kita menggunakan Magicworks ya. Oke, kita enter saja ya. Di sini membutuhkan waktu yang agak lama ya. Ini membutuhkan waktu yang agak lama karena tergantung dari kecepatan internet masing-masing. Oke, start. Oke. Oke, untuk menunggu sambil menunggu, sini kita akan edit di bagian apache-nya ya. Di bagian apache-nya, di bagian apache, di bagian apache. Oke, di sini ada apache, di sini config, jadi ekstrak.
Oke, ini kita pilih yang HTTPD vHost ya. Sini kita bisa edit menggunakan Notepad atau Visual Studio Code. Ini saya mau Visual Studio Code. Oke, oke. Sini caranya di bagian edit kita copy saja. Sini kita copy di bagian dari line 35 sampai 42. Copy ke bawah ya. Nah, di sini kita aktifkan, kita buang aja, buang pagarnya. Oke, kita buang pagarnya. Oke, ini proses mesin install masih berjalan ya, agak lama. Oke, pertama-tama kita di server adminnya kita ganti, server adminnya kita ganti menggunakan, nah, di sini saya menggunakan bagian log, berarti kita ambil di bagian dari info. Ya, ini kita copy, oke kita pindahkan kembali. Terus di bagian server name-nya ini kita pakai, oke, market word-nya, oke di sini password. Oke, di sini juga kita ganti lagi. Oke, di sini kita ganti lagi. Sini ada satu yang menunggu ya, menunggu instalasinya. Oke, kita lanjut ya. Sini kalau kita lihat projectnya sudah ada ya di bagian kan ya, ada pakai turapnya sudah ada. Oke, kita lanjut ke bagian sini, kita ambil di bagian tabnya ya. Oke, di sini copy bagian pakai turap tabnya. Oke, ini pada saya tekan edit, edit. Oke, kalau udah kita save ya, kita save file. Oke, lanjut ke tahap selanjutnya yaitu bagian notepad ya. Notepad ini kita arahkan di bagian notepad. Oke, kita notepad-nya kita bisa lupa. Oke, notepad ini saya arahkan. Yes, oke kita file ini kita open. Oke, di sini kita masuk ke bagian local disk Windows 32 drive etc ya. Oke, di sini kita all file. Nah, di sini kita open ya. Kita open terus kita edit ya. Di sini ya kita tambahkan file yang lokal yang ini, ya, alamat IP ini ya. Nanti kita tinggal copy aja yang bagian atas kita ya, kita pindahkan browsing. Oke, kalau sudah kita save. Oke, kalau sudah nanti oke, kita lihat tahap selanjutnya yaitu tentang oke, sekarang kita mau lanjut lagi ke bagian namanya kita restart dulu. Stop. Start. Start. Oke. Ini kita mau bikin database ya, database-nya. Oke, di sini saya mau database dengan cara klik user ya, kita add user. Nah, di sini sudah saya siapkan untuk ya, pakai tulang ya. Oke, ini kita pilih lokal. Oke, passwordnya ya, jangan lupa passwordnya. Oke, bukunya. Oke, sistem ya, jangan lupa ini kita centang check all. Oke, terus oke di sini sudah terbuat ya. Sip. Oke, aktif, kita lanjut tahap selanjutnya. Ya.
Tahap selanjutnya itu kita install ya, artinya kita simpan bagian ininya, ya kita copy, copy. Kita langsung masuk ke bagiannya si doc, kita langsung dalam ini, ketik cmd ya, cmd. Oke, masuk ke foldernya Megatulop ya, yang tadi yang di sini kita copy ya, copy, paste. Oke, oke, kita kalau sudah yakin kita enter aja. Oke, di sini kita tunggu prosesnya agak lama. Oke, sambil menunggu juga di sini saya ada yang perlu diedit ya. Oke, yang pertama itu kita masuk ke bagian Magento Tulopnya, Magento Tulop. Oke, kita masuk ke vendor, terus masuk lagi, kita masuk ke bagian vendor, pilih Magento, dan Magento. Sini kita langsung maju ke masuk ke bagian frameworknya. Sini kita cari image. Oke, image. Ini kita pilih adapter. Oke, kita edit yang bagian keduanya. Ini kita open. Oke. Oke. Ini ada di halaman 92 kalau tidak salah. Oke, ya. Ya, di sini saya sudah siapkan file yang untuk nantinya. Oke, ini kita copy saja. Dari bagian clipboard. Oke, kita boleh delete. Paste di sini. Oke, ini kita paste. Oke, kalau sudah kita simpan, lanjut ke tahap selanjutnya. Oke, kita masuk ke bagian bentuknya. Kita masuk ke bagian di bagian endnya, kita masuk ke bagian view. Oke, view ke elemen template. Nah, di sini ada file. Nah, di sini kita mau edit validatornya. Oke, kita open. Oke, sini kita mau edit di bagian sini, di bagian jadi ya. Oke, sifatnya oke, kita ikuti bagian atas di sini buat. Oke, di bagian selanjutnya. Oke, kalau udah kita file nih, kita simpan lagi. Nah, kita selanjutnya itu kita ulang lagi di bagian di sini. Copy lagi. Oke, kita copy lagi, kita masukkan di bagian sini karena ini ada merah. Oke, kita pilih. Oke, sambil menunggu kita edit lagi di bagian roughnya di app. Oke, di sini bagian translation and full. Oke, kita mau edit, kita ada yang kita edit di exam, di doc, market rock, ya di app, PC, nya ini ya. Oke, kita edit aja langsung. Kita coba visual report. Oke, ini kita mau edit di bagian samplingnya. Oke, di bagian sampling.
Sampingnya ini kita ganti menjadi kalimat kopi. Oke, proses save. Save. Tahap selanjutnya, oke, kita copy PHP ini. Oke, di bagian sini, oke. Saya kasihkan lagi, kita update lagi. Ya, sini sudah full. Oke. Oke, kalau dari sini, nah, kalau dari sini saya ke apa selanjutnya. Oke, di sini kita paste lagi. Baik. Oke, sambil mencoba, kita lepas ya. Kita lepas. Nah, gitu. Oke, seperti itu. Oke, di sini masih sama. Oke, di sini udah mulai kelihatan. Oke, ya, tampilan sudah berhasil. Ya, masih belum sempurna. Oke, oke, kita coba. Ya, sudah sukses. Sekarang, oke, yang kita sudah sukses, kita lanjut, kita enter ya. Oke, tampilan sudah sempurna ya. Sudah berhasil untuk install. Di sini kita mau coba lagi masuk ke bagian admin ya. Oke, di sini kita masuk ke bagian admin. Oke, di sini untuk adminnya tadi usernya admin. Oke, untuk passwordnya di sini kita menggunakan admin. Oke, pakai yang 12345. Oke, oke, and oke. Kalau sudah tampilan seperti ini ya, ada tahap selanjutnya agar bisa login ke bagian admin, yaitu dengan cara ya kita logout dulu ya. Sini, oke, kita lanjut ke bagian terakhir, yaitu di bagian menghilangkan faktor to. Oke, oke, kita lanjut ke bagian sini. Oke, kita di sini disable. Oke, oke, di sini sudah sukses and full. Sudah dihapus. Nanti kita coba ya. Coba. Oke, dari admin. Selanjutnya itu passwordnya admin 135. Oke, oke, sukses ya. Kita sukses sudah masuk ke admin. Kita lalu. Oke, ya di sini kita ya, ada ya seperti dan ya, oke, silakan. Oke. Mungkin cukup sekian dari saya tentang instalasi bagian kedua ini akan lokal dan pakai turap ya. Mungkin cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ya, di sini saya akan melanjutkan tutorial Magento. Setelah selesai instalasi Magento, di sini ada beberapa settingan penting, ya, salah satunya itu settingan tokonya. Di sini saya akan membahas tentang settingan general. General itu di bagian general itu bagian penting, salah satu dari Magento yang wajib dikonfigurasi. Oke, lanjut ke aplikasi Magentonya. Di sini saya tinggal login ini. Oke, oke, ini dashboard utamanya dari si Magentonya. Untuk melakukan konfigurasi utama daripada kita akan masuk ke bagian toko atau store. Nah, di sini kita pilih configuration. Oke, di bagian general ada general, yaitu bagian penting di mana di sini ada bagian
Default country, maksudnya default country itu apa sih? Ya, lokasi tempat toko kita di mana berada. Oke, ya di sini contohnya di sini bisa diubah ya. Bawaan settingan awal itu United States. Lokasi ini bisa kita ubah ya sesuai dengan lokasi toko kita berada. Ya contohnya di sini saya kita ambil ya, contohnya di sini Indonesia. Oke. Oke, setelah lokasi ditentukan, nah sini adalah allow countries ya. Maksudnya allow countries ini apa sih? Ya. Allow countries ini bisa disetting ya. Contohnya toko negara-negara mana aja sih ya. Negara mana aja yang boleh gitu berbelanja di toko Magento ini ya, atau di toko kami ini. Bisa dipilih secara individu atau secara acak gitu ya. Gampang, mudah ya. Tinggal pilih dengan kontrol atau shift gitu ya. Salah satu di sini ya. Tinggal menekan kontrol ya, tombol CTRL kita bisa menentukan negara-negara mana aja nih ya, yang bisa berbelanja di toko ini. Oke, berikan. Ya, oke, di sini ada Jeep postal atau di sini ibaratnya kode pos ya. Yang negara-negara mana aja yang bisa menampilkan kode pos. Oke, kita lewatkan. Oke, di sini URL, di bagian negara mana aja. Lanjut ke bagian top destination. Maksudnya destination ini apa sih ya? Negara yang paling sering gitu ya, yang paling sering berbelanja di toko ini gitu ya. Contohnya di sini ya, misalkan 90% itu negara Indonesia gitu ya. Ya nanti kita pilih di sini. Nah, Indonesia. Indonesia. Oke. Oke, misalkan di sini tadi 90% baru 10% lagi. Contohnya di sini ada lagi Jepang ya, tinggal pilih lagi Jepang. Oke, itu contohnya. Toko ini tempat toko yang paling sering berbelanja, negara mana yang sering berbelanja di toko ini. Oke, ini kita lakukan saja. Oke, sini ada lokasi option ya atau time zone. Nah, time zone ini nggak bisa ini awal ya, ini awal penginstalan gitu ya. Nah, awal penginstalan ya. Awal penginstalan ini misalkan di sini ada di sini Amerika Chicago ya. Di sini ditentukan dari awal ya, dari awal penginstalan ya. Bisa diubah tidak bisa. Dan lokasinya di mana? Oke. Ini dari awal ya, ini harus dari awal settingnya gitu ya. Nanti kalau mau setting Indonesia ya bisa ditarik time zone Indonesia dan lokasinya Indonesia. Ini bagian time zone dan lokasinya. Oke, di bagian unit ini maksudnya beratnya ya. Kita mau pakai LBS atau KG ya. KGS. Oke. Kalau dipakai KGS kita buka KGS atau mau dipakai LBS kita pakai LBS. Oke, di sini ada hari waktu kita bukanya gitu ya. Di sini kita tinggal pilih mau di hari Minggu bukanya gitu ya. Senin. Ini saya pilih hari Senin dan weekendnya di sini kita bisa atur juga weekendnya. Nah, weekendnya ini kita bisa atur misalkan di hari Minggu ke hari Sabtu Minggu ya. Ini kita bisa tentukan. Ya. Di sini kita bisa tentukan hari weekendnya. Hari weekendnya. Oke, ini saya pilih. Oke, dilanjut ke bagian store informasi. Ya, di sini contohnya gitu ya. Di sini nama toko ya. Nama tokonya ini contoh saya pakai Burhan Shop gitu ya. Phone numbernya di sini pakai nomor telepon saya. Oke, ini maksudnya jam bukanya. Ya, jam bukanya itu jam bukanya dari jam berapa? Ya, sampai jam berapa? Oke, di sini contohnya. Jadi kita ambil lokasinya ya. Lokasinya di mana? Jadi tempatnya lagi, lokal tokonya di mana? Contohnya Indonesia. Nah, di sini misalnya lokasinya ada Depok. Ini kode posnya. Kode posnya di sitinya ini alamat jalannya. Ini buat alamat yang selanjutnya. Oke. Nah, di sini ada single store, maksudnya single store mode ya. Maksudnya di sini toko ini punya aplikasi dan punya beberapa toko ya. Maksudnya punya beberapa toko. Misalnya kita mau pakai beberapa toko ya. Kita mau pakai beberapa toko. Di sini kita tinggal aktifkan no kalau kita mau pakai beberapa toko ya. Tapi kalau misalkan kita mau pakainya single kita pilihnya yes. Oke. Kalau sudah semuanya di setting dengan sesuai, lalu kita pilih save. Ini kita pilih save. Biasa setelah kita save di sini kita harus menghapus change management ya, di bagian setting biar di bagian homepage ini berubah sesuai dengan ya, sesuai yang kita ubah. Oke, di sini ada bagian sistem ya, change management. Oke, saya pilih yang di bagian merah aja. Ini setelah di sini kita pilih kita place management. Bagian purchase-nya kita klik. Ya, sini agak memakan waktu agak lama. Oke, setelah di sini kita lihat hasil perubahan sininya. Oke. Sini nanti kita ubah juga di bagian header dan footernya ya, salah satunya mengganti bagian logo toko ya, logo toko, dan nanti kita akan lanjutkan tentang upload banner ya, tentang banner yang sini. Oke, cukup sekian dulu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di pertemuan selanjutnya di sini saya akan merubah bagian konten dari Magento ya. Bagian konten itu ada apa aja sih bagian konten ya, biasanya di bagian konten itu ya sini ada header dan footer ya, ada bagian logo ya, logo utama dari rumah ya, atau lagi dari logo Magentonya, dan bagian icon logonya ini kita akan ubah di bagian. Oke, kita langsung saja bagian admin, login adminnya. Oke, masuk ke bagian konten ya, integrasi.
Oke, karena di sini kita sudah atur ya, atur tokonya menjadi cuma punya satu toko ya, jadi di sini tampilnya satu toko. Tadi kalau kita atur tokonya banyak, nanti di sini ada beberapa pilihan gitu ya, beberapa pilihan toko ya. Nah, sini saya pilih satu ya udah. Kita akan lanjut ke bagian edit. Oke, di sini ada di bagian order setting. Ya, di sini ada head atau HTML head ya. Oke, di sini ada di bagian icon ya. Ini maksudnya ikonnya itu yang kita akan ubah itu ya, salah satunya di bagian yang pertama itu ya ini ya, icon yang kecil ini ya. Lalu bagian bawah ini kita ganti ya. Caranya di sini dengan memilih gambar ya, atau upload gambar ya, dengan tipenya JPG, PNG, ITO ya. Oke, di sini kita pilih upload. Oke, di sini kita oke. Oke, ya di sini saya pilih ini ya. Oke, kita open. Oke, oke, sudah masuk. Di sini maksudnya ada report file title-nya, maksudnya di sini nanti ada ya, dikarenakan sini masih bawahnya default ya, maka sini kita akan ganti namanya, contohnya sini workshop. Oke, di bagian description ini bisa diisi ya, atau tidak jadi masalah ya. Oke, di bagian sini. Oke, di sini saya lanjut lagi ke bagian header. Header itu maksudnya di bagian mana ya, di bagian header ini bagian sini ya, dari di bawah luma ya, luma sampai di bagian sini ya. Oke, ini terhubung dengan foto saya. Oke, kita nanti yang kita ganti di sini welcome ini, kita kalau tentang ini kita ganti juga, dan logo luma ini kita ganti juga. Oke, di bagian header. Nah, di sini saya contoh lagi, di bagian header ini kita pilih gambarnya dengan, di sini kurang pilihannya, di sini bisa menerima JPEG, GIF atau PNG. Oke, maksimalnya 2 MB. Oke, pilih lagi. Oke, nah di sini maksudnya bisa diatur ya, atur lebar dan videonya. Oke, jadi atur lebarnya sesuai dengan keinginan kita nanti. Oke, ini kita oke, kita ganti welcome itu selamat datang. Oke, kita ganti. Selanjutnya di sini kita masuk ke bagian footer ya. Footer ini nanti bagian bawah ya, bagian bawah di sini ya. Oke, di bagian bawah sini kita ganti. Bisa menggunakan HTML ya, JavaScript bisa ya, tinggal disesuaikan saja. Sini saya agak beda cepat karena saya akan ganti di bagian wilayahnya seperti apa. Oke, oke, selesai kita di sini, kita akan simpan ya, kita akan simpan. Oke, save configuration, save. Oke, setelah selesai di sini ya, kita belum bisa mendapatkan hasil sesuai, tapi di sini kita sudah dapat ya, di bagian logo di sini sudah berubah ya. Ini kita sudah berubah, tapi di bagian home-nya belum ya. Oke, di sini dengan cara kita biasa ya, di bagian sistem ya, di bagian sistem manajemen kita pilih yang warna merahnya. Setelah kita pilih, kita sebagai editor bagaimannya. Pilih. Oke, tunggu selesai. Oke, apakah sudah ada perubahan? Kita coba ini sini, kita refresh. Oke ya, di sini sudah berubah ya, bagian utamanya logonya. Oke, selanjutnya di sini juga sudah berubah, bagian sini sudah berubah jadi selamat datang di workshop, dan di bagian copyrightnya sini juga sudah berubah ya, copyrightnya sudah berubah. Oke, di bagian logo yang icon atasnya juga sudah berubah. Jadi di bagian nama homepage ini bisa diubah juga kok ya, sesuai dengan keinginan kita nanti ya, di bagian temanya. Oke, mungkin cukup sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi selanjutnya di sini saya akan menjelaskan di bagian tentang submenu ya. Submenu itu maksudnya kategori atau submenu yang akan kita tampilkan di bagian homepage gitu ya, homepage dan bagian banner. Jadi kita lanjut aja langsung di bagian yang kita edit, yaitu di bagian katalog ya. Nanti katalog ini fungsinya untuk menampilkan submenu yang di sini. Oke, oke, di sini kita masuk ke bagian katalog ya, kita butuh kategorinya dulu ya. Oke, ini kita pilih kategorinya. Oke, ini kita add kategori ya. Kategorinya misalkan sini menu satu ya. Oke, buat di sini di include mana, di sini kita pilih enable kategorinya atau enable ya, bisa di enable ya, menunya ya. Oke, kita di sini, setelah di sini kita masuk ke bagian konten ya, maksudnya konten itu gambarnya. Oke, kita coba ya, upload ya. Sini saya coba. Oke, di sini kita ambil ini. Oke, di sini kita kasih deskripsinya ya, deskripsinya kita coba kita masukkan namanya, contohnya jaket tren. Oke, oke, di sini displaynya produknya maksudnya atau kalau dia upload gitu ya, dipilih aja sesuai dengan ukurannya. Nanti masalah keuangannya nanti itu ada di bagian produk. Engine-nya di sini maksudnya tinggal dipasukkan dengan kategori jaket, contohnya di sini jaket.
wordnya ya, yang sini kita lagi dari brand dan ya bisa ditambahkan panjang dengan mengasih tanda koma. Oke, nanti di bagian sini akan diperjelaskan dengan teman saya ya. Oke, di sini saya akan save ya. Oke, di sini saya akan save. Oke, kita akan cek di bagian homepage-nya tampil atau tidaknya. Oke, di sini tampil menu 1 ya. Menu 1 ini nanti kita kalau kita klik gitu ya. Klik akan diarahkan ke bagian yang tadi. Sini agak lama kenapa? Ya, di sini biasa ya. Ya, ini tampil ya. Nanti di sini ada analisis ini di bagian produk. Oke, sudah tampil di bagian berikutnya ini. Nah, untuk gambar ini nanti bisa disesuaikan, bisa dikecilkan, dibesarkan. Oke, datanya. Nanti disesuaikan dengan ukurannya ya, nanti bisa diedit. Oke. Oke, sekarang sini saya akan menampilkan di bagian homepage ini kita segera ganti dengan bagian banner. Sini kita masuk ke bagian konten ya, page. Oke, di sini kita sesuai dengan sini namanya homepage ya, berarti kita pilih homepage ya, kita select edit. Oke, kalau kita di sini kita mau ganti namanya ya, jangan homepage atau nama kita sendiri bisa ya, contohnya sini kita ganti sini saya nama saya bukan shop ya. Oke. Oke, kalau udah kita masuk ke bagian konten, jadi kita kasih lagi namanya, kontennya samain aja. Oke, nah, untuk nama yang di sini kita ganti ya. Oke, ya, nama ini kita ganti, contohnya gitu ya. Di sini saya kasih nama saya sendiri, Burhanuddin. Oke, enter ya. Oke. Saya akan tampilkan di bagian bawah sini ya. Oke, nah, di sini kita pilih gambar ya, pilih ya. Oke, ini kita upload image gambarnya ya. Oke, ya. Oke, ini saya pilih ini add, ini kita save. Nah, untuk lebarnya juga kita bisa atur panjang dan lebarnya. Nah, untuk sini saya biar simple aja, kita langsung save aja. Oke, ini contohnya ini ya. Kita bisa boleh sesuaikan gitu, mau panjang lebarnya ya, kita sesuaikan. Kita kecil aja. Oke. Nah, di sini juga kita akan bisa tambahkan deskripsi dan lain sebagainya di bagian sini, bagian ini ya. Biar simple kita biar cepat, kita coba kita save. Oke, setelah kita save kita coba di bagian homepage-nya berubah dulu. Oke, ya di sini tampil ya. Oke, di sini namanya keluar lagi yang shop. Oke, ini dan menu yang di sini kita bisa tambahkan sesuai dengan kategori yang kita mau buat ya, dari mulai contoh di sini menu 1 sampai 10 bisa ditambah bagian ini ya, dan bagian-bagian ini bisa tambahkan lagi. Oke, mungkin itu saja penjelasan dari saya. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini kita udah buat toko. Sekarang kita akan menambahkan produk buat. Nah, di sini ada platform produk, di katalog produk. Habis itu tambahkan produk di sini. Ini ada beberapa yang saya sudah tambahkan produknya. Kita mencoba nambah yang baru. Nah, di sini ada list buat kasih produk default. Nah, dari nama produk. Nah, ini udah ada beberapa yang saya udah saya tambahkan. Nah, kita coba. Misalnya contoh PS4. Nah, ini PS4. Nah, kita bikin harga buat aja kita di situ kelas pajak intinya kita pilih itu aja sedia kita stop. Nah, ini buat beratnya bebas jangan beratnya berapa. Nah, stop. Ini kategori. Nah, ini saya sudah masukin produk ke dalam kategori ini. Nah, saya akan milih di sini selesai. Kalau bisa sih nambahin kategori baru bisa, saya simpan di dalam kategori baru. Nah, di sini kita akan mau visibilitasnya kita meresak aja ya. Untuk produknya coba yang satu yang stick aja. Ini saya ubah untuk stick PS. Lebihnya masih 10, terus beratnya 3, saya buat 3 buat kategorinya. Nah, kalau mau tambah kategori baru bisa, saya udah ada buat kategorinya di sini. Nah, ini buat produk sebagainya saya bikin di tanggal 15 itu produk baru.
Nah, konfigurasi manufaktur kita pilih ini saja, kita pilih konfigurasi manufakturnya Indonesia. Nah, ini sudah selesai. Kita menambahkan ini juga bisa berkonten, ubah deskripsi. Ini deskripsinya. Nah, sudah selesai, kita simpan di sini. Kita akan balik lagi, udah kesimpan ya, udah ada kayak gini. Kita balik ke produk. Nah, ya ini belum ada gambarnya. Cuman kalau mau ubah bisa ubah di sini. Kalau mau ngasih gambar bisa, cuman di sini belum ada gambarnya. Ini bisa ngasih gambar, kalau mau kasih gambar bebas. Kita cari dulu gambarnya di Google. Bisa kalian tambahkan kalau mau cari gambar bisa di situ. Nah, cara nambah gambar di sini, pilih gambar yang mau di gitu. Terus kasih tambah, cuman saya belum ada gambarnya ini. Ini akan download dulu gambarnya dulu. Kita simpan di sini. Balik lagi. Kita cari gambar yang kita udah download tadi ini. Kita open. Oke, kita simpan. Nah, sudah tersimpan, kita lihat di list produknya. Itu sudah ada tampilannya di situ. Nah, kalau mau buat kategori juga bisa, tadi di sini tekan. Nah, di sini kalau membuat kategori bisa di sini, nama kategori, aliran konten. Bisa ditambahkan di sini kan kategorinya. Untuk teman-teman tampilan di sini. Oke. Kita akan lanjut ke penjualan barang ya. Nah, di sini kan kita bisa lihat di platform utamanya. Kalau mau check out barang, kita pilih barang yang kita inginkan. Contoh, saya kasih contoh buat klik ini. Nah, contohnya item barangnya, di situ masukkan keranjang. Misalnya keranjang, kita akan check out barangnya. Jadi lanjutkan check out di sini. Di
Di sini kita akan pilih buat alamat emailnya. Saya kasih contoh buat email saya coba. Nah, saya kasih nama depan ya. Nah, contoh kayak ini. Nama depan, terus nama belakang, situ perusahaan, alamat, tuan negaranya dan negara bagian provinsi. Terus ya. Oke. Udah, kalau isi nama telepon bisa di sini. Oke, berikutnya kita pilih. Nah, di sini bisa pilih check money order dan bank transfer pokoknya. Nah, kita coba ke cash on delivery. Di sini kita akan pilih ini untuk pembayaran COD bisa. Habis itu ke place order. Nah, ini udah ada semua. Metode pengiriman mungkin saya akan lagi ya. Nah, ini buat place order kita lanjutkan. Ya, di sini akan ada pesanan. Nah, di menu admin akan tertera seperti ini. Nah, di sini ada akan tertera pesan terakhir dan pelanggan. Di sini ini ada laporan buat pemesanannya ya. Oke, terima kasih sekian dari saya untuk membahas platform Magento dengan mengubah profil, setting, dan juga metode pembayaran tadi untuk menambahkan produk juga. Terima kasih. Nah, pertama-tama kita akan masuk ke platform Magento. Dengan saya, John Prianto, akan menjelaskan tentang setting profil, pembuatan toko. Kita akan ke platform toko dulu, terus ke konfigurasi. Di sini ada banyak pilihan tentang mata uang, alamat email, kontak, dan lain-lainnya. Kita akan membuat toko di umum ini. Nah, kita akan pilih ini negara defaultnya. Kita siapkan toko buat ini. Kita pilih negara Indonesia, kita centang sini. Nah, ini izinkan negara yang diliputi. Seumpamanya mau pilih negara-negara lain buat bisa pesan di toko kita. Kita khusus di negara kita dulu, mungkin di Indonesia dulu. Nah, saya akan pilih buat supply di sini. Nah, ini untuk Indonesia. Oke, kita centang. Nah, sini ada kode pos untuk negara. Sama kita akan pilih Indonesia. Oke, kita centang habis itu. Nah, ini untuk negara Eropa. Udah saya set meliputi Australia, Belanda, Finlandia. Itu masih banyak negara ya buat bisa ke yang pesan di negara mana aja gitu. Kita lewatin aja. Terus itu tujuan terpopuler ini buat negara juga. Ini Indonesia sudah, negara yang diperlukan Indonesia juga sudah, akan mengizinkan ya di zona waktu kita pakai di Asia ya sini. Ini Indonesia nih buat satuan berat. Nah, ini buat hari pertama minggu. Nah, hari ini buat hari libur kita bisa pilih buatnya. Nah, untuk terus informasi toko kita udah semua. Terus itu kita akan simpan konfigurasi. Kita coba buat lihat
sistem, terus management pack. Ini jangan lupa di configuration kalau sudah terus langsung load. Ini betul lama ya saya. Ini udah selesai. Nah, kalau kita akan melihat toko, kita ada di sini. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang penjualan. Di sini ada pesanan dan pembayaran, faktur, pengiriman, kredit, dan biaya penagihan transaksi pay terminal. Nah, kita akan menjelaskan tentang pesanan. Di sini ada kolom pencarian dengan kata kunci, kita bisa pilih di sini bentuk produk. Nah, di kolom ini ada menu batal, tahan, lepas, dan bisa cetak kartu, cetak slip penampakan, dan buat cetak menu juga bisa, kredit, dan cetak tabel pengiriman. Nah, di kolom ini terdapat ada filter. Nah, filter ini kita bisa melihat tanggal pembelian. Kita coba dari bulan 16 satu bulan di sini. Nah, ini ada total keseluruhan dari nominal harga berapa. Nah, kita bisa filter untuk harga berapa di sini. Nah, ini bisa melihat ID dari sini, address, transfer, sort di sini juga bisa. Nah, di sini bisa lihat dari total dibeli berapa dan untuk apa, dan ada nama ditekan kepada siapa, nama pemilik kepada siapa, dipilih. Nah, untuk titik pembelian bisa pilih website, khusus store, tipe default. Nah, untuk subjek di sini ada cancel, terus complete, supercode, onboard, terus payment, dan PayPal bisa pakai di sini untuk subjeknya. Terus di sini ada beberapa contoh yang sudah order. Dengan websitenya dapat titik pembeliannya di sini, pembelian website store di dapat view, dapat tanggalnya di sini. Nah, nama dan tagihan kepada di sini ada, dan dikirim pada di sini ada. Total keseluruhan base ada di sini, grand total yang dibeli sampai sini. Subjek, nah ini belum melakukan pengiriman, tindakan. Nah, di sini ada tampilan default dan juga ada kolom. Nah, fungsi kolom ini untuk pengisian di sini ya. Kita contoh di sini tindakan, nah ini akan hilang di sini. Nah, kita lagi buat pengaturan kolom ya di sini. Nah, untuk export kita bisa pilih CSV atau bentuk Excel di atas. Oke. Ini juga bisa create new order kalau mau. Nah, di sini bisa kita set ID buat pelanggan baru juga bisa di sini. Nah, di sini juga ada menu faktur. Bisa lihat dari sini buat beda faktur. Tampilannya sama ya kayak ini. Di sini ada filter, kolom, export juga. Di sini. Kalau kita keseluruhan di sini ada semua. Kayak tadi buat ngatur. Di sini ada menu pengiriman juga. Nah, sama tampilannya begini. Ini juga bisa untuk mengirim atau mencetak label. Nah, di sini ada menu kredit.